Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Baper alias Bawa Perubahan. Gimana nih kabarnya para pejuang hidup yang tentunya gak gampang buat diperjuangin. Semangat terus ya buat kalian. Oh iya, rasanya nggak afdol nih kalau kita belum kenalan ya kan? Halo, kenalin aku Fatma yang nantinya kalian bakalan bosen dengerin suara aku ya dari awal sampai akhir. Jadi guys, mohon dibetah-betahin ya. Anyway, kali ini Fatma siap menemani waktu luang kalian yang pastinya dengan hal-hal yang bermanfaat dong. Dan Fatma tentunya nggak sendirian di sini. Fatma bakalan ditemenin sama Mbak Mas yang nggak kalah keren dan KBL-KBL. Kece banget loh. Nah, sebelum kenalan sama Mbak Masnya nih, udah pada tahu belum? Kita mau cerita apa ya kira-kira hari ini? Ini nih, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai dan sharing-sharing seputar globalisasi di Indonesia. Aduh, udah di-spill nih sama salah satu mbaknya. Kira-kira siapa ya tadi itu? Boleh deh kita sapa aja yuk. Halo Mbak Sylvia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Fatma juga gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mbak, baik banget malah ya. Oke, berhubung udah di-spill nih sama Mbak Sylvia, sekalian Fatma jelasin ya, kali ini tuh kita mau cerita-cerita tentang globalisasi dalam kacamata generasi Z. Yes, bener banget, generasi Z adalah generasi kita-kita ini yang biasa disebut generasi micin itu loh. Oh ya, selain Mbak Sylvia tadi, ada juga loh Mas Rajiv, Mbak Nikma, dan juga Mas Sidik. Dari namanya aja udah kelihatan keren-keren bukan? Jadi makin gak sabar nih mau kenalan sama Mbak Masnya. Oke, buat disclaimer, kita sistemnya Q&A ya. Jadi nanti Fatma ada question, lalu di-answer sama Mbak Masnya sekalian. Kita ngobrol-ngobrol. Oke, langsung aja yuk. Fatma mau lanjut nih. Sapa Mas Rajif. Halo Mas Rajif, apa kabar? Halo, halo. Alhamdulillah, baik. Fatma juga gimana kabarnya? Alhamdulillah, Fatma juga baik kok, Mas. Oh ya, Mas Rajif, boleh tanya nggak? Boleh dong. Oke, menurut Mas Rajif, itu gimana sih globalisasi di Indonesia itu? Kan pastinya Mas Rajif punya pandangan yang berbeda gitu kan ya. Kalau dari pandangannya Mas Rajif sendiri itu gimana sih? Boleh deh diceritain. Eh, Gimana ya? Bukan menurutku sih sebenarnya. Menurut Google tapi ini. Jadi, globalisasi itu tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain. Sehingga tidak terjelas lagi batas-batasnya yang jelas dari suatu negara itu. Oke, gitu ya. Contohnya itu transaksi jual beli online lewat e-commerce, pembayaran lewat uang digital, gaya berbusana dan berpakaian, dan masih banyak lagi gitu. Oh, begitu ya. Keren banget deh opini Mas Rajif ini. Hmm, Fatma coba mau sapa yang lain deh. Kalau tadi udah laki-laki, sekarang yang perempuan deh. Halo, Mbak Nikma. Apa kabar? Hai hai, baik juga kabarnya. Kalau Mbak Fatma gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga baik, Mbak. Masih sehat walafiat juga. Anyway, Mbak Nikma, kita tahu kan ya kalau dampak globalisasi Indonesia itu besar banget. Nah, Mbak Nikma bisa kasih tahu nggak contoh-contoh apa aja sih pengaruh yang timbul akibat globalisasi di Indonesia itu? Oke, baik Mbak Fatma, cukup menarik pertanyaannya. Tentunya sangat banyak ya dampak dari adanya globalisasi ini. Dari hal kecil saja seperti yang saya saksikan sendiri ketika saya di rumah, di mana adik saya juga menjadi bagian dari generasi telenan. Telenan itu tempat untuk memotong bumbu dapur yang biasa saya analogikan seperti handphone. Karena generasi sekarang, wah handphonenya besar-besar kayak telenan. Iya lanjut, ketika ia sudah main handphone, apalagi kita tahu sekarang banyak platform menghibur seperti TikTok yang juga kemudian tidak bisa dipungkiri membuat adik saya yang dulunya sangat aktif membantu ibu saya membantu pekerjaan rumah, sekarang berubah semenjak dia berteman akrab dengan handphonenya.
Tak hanya itu, di masyarakat Indonesia pun kita bisa merasakan dampak dari globalisasi itu sendiri. Contohnya, pola hidup masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif, seperti hal yang baru kemarin terjadi nih, yaitu Harbolnas, yang sangat besar sekali antusias masyarakat membeli berbagai macam barang dan tergiur oleh diskon yang mungkin belum tentu mereka membutuhkan barang tersebut. Aduh, iya bener banget sih. Kemarin habis Harbolnas ya Mbak Nikma. Kalau Mbak Nikma ikut juga barang kah waktu Harbolnas? Kalau aku sih seperlunya ya, karena mungkin ada diskon, tapi juga menyesuaikan dengan keperluan gitu sih Mbak Fatma. Oh iya, kalau kayak gitu berarti sama dong kita. Oke, lanjut aja. Setelah ngobrol sama Mbak Nikma nih, yuk kita coba ngobrol sama yang laki-laki lagi. Sama Mas Didik namanya. Halo Mas Didik, apa kabar? Hai, kabarnya baik kok. Kamu juga udah pasti baik kan ya? Oh iya, pasti baik. Gimana nih? Mas Didik tadi udah dengerin obrolan Fatma sama Mbak Mas yang lain. Nah, Mas Didik boleh deh cerita-cerita tentang dampak globalisasi di Indonesia yang lagi hyper banget gitu loh. Oke, kita mulai dari pengertian globalisasi dulu kali ya. Globalisasi menurut aku itu adanya perubahan tata nilai dan sikap yang bisa timbul di masyarakat Indonesia ke arah positif atau bisa juga ke arah yang negatif. Yang aku mau bahas di sini itu globalisasi di bidang teknologi ya. Khususnya di kalangan remaja nih. Soalnya gampang banget untuk mereka terkena dampak dari globalisasi ini. Remaja zaman sekarang tuh udah pasti punya gadget kan. Bahkan mungkin mereka hampir nggak pernah lepas dari gadget mereka. Nah, dari situ bisa muncul dampak negatif sama positif. Di antara itu udah bahasa sehari-hari yang digunakan remaja zaman sekarang ini lebih terlihat bangga pakai bahasa asing ya Mbak Fatma. Bahkan banyak kata baru yang sering digunakan tapi itu kata-kata yang kasar. Nggak cuman itu. Dari yang aku lihat, remaja zaman sekarang sibuk dengan gadget mereka masing-masing sampai lupa dengan sekitarnya. Kalau tadi kan dampak negatif, Kak. Sekarang kita bahas yang positifnya nih. Walaupun banyak negatifnya, tapi juga banyak loh yang positif. Tanpa kita sadari, gadget itu berpengaruh di kehidupan sosial kita. Rasa lebih gampang gitu untuk berkomunikasi dengan orang lain, walaupun sebenarnya mereka jauh. Ada satu lagi nih keunggulan gadget di globalisasi untuk para generasi Gen Z. Kita harus pintar-pintar dalam memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mengembangkan pengetahuan kita, karena ini sangat menguntungkan sih menurut aku. Nah, tuh guys, dengerin katanya Mas Didik ya. Boleh sih main gadget, tapi jangan lupa sama dunia nyata ya guys. Oke, kalau tadi udah sama Mas Didik, sekarang Fatma mau ngobrol deh sama Mbak Sylvia. Kalau dari Mbak Sylvia sendiri, apakah ada saran solusi agar dampak globalisasi itu nggak membuat dampak yang lebih buruk lagi di tanah air yang kita cintai ini? Kemana lagi kalau bukan di Indonesia? Gimana nih Mbak Sylvia? Bakal panjang kali lebar kali tinggi banget ya. Soalnya solusi buat mengatasi dan meminimalisir dampak buruk globalisasi itu nggak cuma satu atau dua. Tapi di sini aku bakal coba singkatin aja. Oke, jadi apa sih yang bisa kita lakuin buat ngehindarin atau seenggaknya meminimkan dampak buruk globalisasi? Yang pertama nih ya, Mbak Ratna. Solusi yang paling utama, paling penting, paling krusial adalah memilah-milah lagi, selektif lah istilahnya, sama segala macam hal yang masuk dari luar negeri. Entah itu budaya, barang, berita, statement-statement, teknologi, pokoknya apapun itu, kita harus bisa pintar-pintar milah. Kita juga harus bisa ngerti apa sih konteks atau maksud, makna gitulah, dari kebudayaan-kebudayaan atau apapun yang masuk ke Indonesia. Nah, contoh keteledoran masyarakat soal ini dan akhirnya kelihatan banget dampak buruknya tuh salah satunya tentang kebebasan dalam hubungan ya, apalagi hubungan pranikah. Banyak orang yang bilang Indonesia itu terlalu konservatif, terlalu nurutin agama, gara-gara ngelarang hal itu dan minta pemerintah buat legalin hubungan pranikah kayak yang terjadi di negara-negara barat. Nah ini nih, di sini kelihatan banget masyarakat kita, khususnya anak-anak so-edgy di internet tuh, masih belum aware dan belum ngerti konteks dibalik sesuatu yang mereka anggap bebas itu. Di beberapa negara, hubungan pranikah itu boleh, tapi ada aturan dan undang-undang yang ngiket mereka. Salah satunya nyebut kalau anak yang dihasilkan dari hubungan itu wajib harus kudu banget diurus dengan layak dan nggak boleh ditelantarin. Nah, kalau hal itu kejadian di Indonesia gimana? Boro-boro diurus, pas tahu bakalan punya anak aja pasti paniknya udah setengah edan.
Nah, inilah kenapa beberapa kebudayaan atau kebiasaan orang-orang barat nggak cocok buat masyarakat kita yang secara mental belum siap. Makanya perlu banget yang namanya pilah-pilih dan selektif dalam ngadepin globalisasi. Next ya, dampak buruk globalisasi bisa juga diminimalisir dengan adanya pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu gimana sih maksudnya? Nah, di dalam pendidikan ini bisa juga mencakup edukasi soal gimana caranya memilah dan memilih kebudayaan yang masuk dari luar negeri yang sekiranya masih sejalan dengan prinsip dan budaya yang sudah lama ada di Indonesia sendiri. Selain itu, pendidikan juga penting buat kasih masyarakat kita pelatihan dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, biar masyarakat nggak tertinggal nih dari dunia luar dan nggak asal menggunakan teknologi. Selanjutnya, kita bisa berusaha untuk meningkatkan kualitas moral dan keimanan kita. Sebenarnya ini masih bisa masuk ke dalam bagian pendidikan itu tadi ya. Nah, kenapa sih harus moralitas dan keimanan? Karena dengan adanya nilai-nilai moral dan keimanan yang baik dan mumpuni pada setiap individu, bakalan ada suatu kayak suatu bentuk defense gitu atau pertahanan dari dalam diri kita sendiri untuk bisa ngikutin arus globalisasi yang bermanfaat dan ninggalin globalisasi yang buruk gitu. Intinya, moralitas dan keimanan ini akan membantu banget buat bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Kayaknya itu aja sih solusi-solusi yang buat sekarang bisa aku sebutin dan sekiranya bakalan bisa bantu masyarakat kita untuk nggak terlalu terpapar sama dampak buruk globalisasi. Keren banget nih ceritanya Mbak Sylvia, yang beneran panjang kali lebar kali tinggi banget kan ya. Oke, guys semua, sampai sini kita jadi tahu kan globalisasi di Indonesia itu kayak gimana. Lalu contoh-contoh pengaruh globalisasinya apa aja, bahkan sampai penjelasan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi sekaligus solusinya. Nah, karena kita udah ngobrol sama semua Mbak Masnya nih, yuk kita dengerin kali ya closing statement atau pesan penutup buat pemuda-pemuda Indonesia, khususnya dalam menghadapi kehidupan di era globalisasi kali ini. Oke, mulai dari aku ya. Saran aku untuk pemuda-pemuda Indonesia, khususnya aku sendiri juga gitu. Pertama, kenali diri sendiri. Karena di zaman globalisasi ini, kita kan udah borderless gitu ya. Nah, jangan sampai kita terpengaruh hal-hal buruk dari adanya globalisasi ini. Ya, walaupun mungkin kalau kita ikut gaya kebarat-baratan dan hedonisme, itu keren abis kata mereka. Tapi kita harus bisa menyaring mana yang baik untuk kita lakukan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Kedua, terbuka untuk mau belajar. Banyak hal yang kita tahu di zaman globalisasi ini, kalau kita mau terbuka untuk belajar tentunya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan, berbagai ilmu, berbagai pengalaman orang lain, berbagai kisah sukses orang lain, bisa kita tonton dan kita baca untuk kebaikan diri kita yang mungkin dengan benda yang kita semua punya, yaitu gadget. Yang ketiga dan terakhir, kembangkan kemampuan yang kita punya. Dunia udah borderless, saingan kita dalam bekerja maupun berkarya udah nggak hanya di Indonesia nih, tapi di dunia. Untuk itu, kembangkan kemampuan yang kita punya. Contohnya, kalau kalian punya kemampuan mendesain, ya kembangkan untuk mendesain kaos misalnya. Kalau produk kita berkualitas, tentu saja bisa sampai pasar internasional, karena pemasarannya pun dapat dilakukan lewat sosial media yang mana bisa menjangkau seluruh dunia. Gitu sih dari aku. Kalau dari aku sih untuk seluruh generasi di Indonesia ini, kita harus pintar-pintar memanfaatkan kesempatan perkembangan teknologi ini ya. Karena kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu pasti akan sangat menguntungkan buat kita. Boleh nih dilanjut sama Sylvia. Termasuk aku sendiri sih. Pokoknya jangan pernah sekedar ikut-ikut arus globalisasi seenak jidat. Mau apapun itu bentuknya. Termasuk sesuatu yang lagi ngetren atau nge-hype tanpa tahu gimana asal-usulnya, gimana manfaatnya, dan apa dampak berkelanjutan yang ditimbulin dari itu semua. Karena sesuatu yang kelihatan asyik, kelihatan sesuai zaman, kelihatan keren, belum tentu sepenuhnya bawa dampak positif buat kehidupan kita. Bahkan ada juga tuh yang totally bawa dampak negatif dan gak punya manfaat sama sekali. Pokoknya lebih pintar lagi dalam milah-milah ya. Benar tuh guys, kata Mbak dan Masnya tadi. Berarti
baik dan buruknya globalisasi itu tergantung kita masing-masing ya guys dalam menyikapi hal tersebut. Jadi, sebagai generasi Z, kita harus memanfaatkan globalisasi ini dengan sebaik-baik mungkin. Gitu. Sip, bener Pol. Pokoknya inget-inget pesan Mbak Masnya ya guys. Fatma juga mau nambahin nih. Kita sebagai pemuda penerus generasi Indonesia, alangkah baiknya kita bersama-sama bersatu demi menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Jangan sampai nih globalisasi ini membuat kita semua terpecah belah menjadi reruntuhan kaca yang gak bisa disatuin lagi. Kita harus menjadi puzzle yang walaupun sudah dipecah sedemikian rupa, kita tetap bersatu dan saling melengkapi. Nah, nggak terasa nih waktu terus berjalan dan sudah waktunya bagi kita untuk berpamitan. Terima kasih kepada Mbak Mas narasumber yang kece-kece. Terima kasih karena sudah berkenan untuk cerita bersama Fatma. Dan tentunya para pendengar dimanapun kalian berada, terima kasih juga karena telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga kita segera bertemu secara langsung ya. Akhir kata, saya Fatma selaku host podcast kali ini dan Mbak Mas narasumber lainnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya dan thank you all. Terima kasih banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.